Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari saya sendiri, Kiki Novitasari, dan yang kedua ada Dwi Rahma Amalia, dan yang ketiga ada Reza Zaidatul Rizkia, dan yang keempat adalah Lina Yojana Ramadhani. Kami akan mempresentasikan mengenai peserta didik, yaitu yang meliputi definisi peserta didik, hakikat peserta didik, kepribadian peserta didik, faktor yang mempengaruhi peserta didik, dan juga tipe-tipe kecerdasan peserta didik. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama. Nama saya Lina Yojana Ramadhani. Definisi peserta didik. Definisi umum. 1. Secara etimologi individu yang mendapat pengajaran ilmu. Yang kedua, secara terminologi individu atau anak didik yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian. Definisi secara tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, peserta didik disebut sebagai murid atau thalib, yang artinya orang yang mendaki atau mencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam proses pendidikan. Peserta didik juga merupakan kunci utama adanya pendidikan, karena apabila tidak ada peserta didik, maka proses pendidikan atau proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik merupakan manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik merupakan seseorang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan dalam bentuk pendidikan formal maupun non-formal. Kepribadian peserta didik merupakan sebuah organisasi yang berada di dalam individu berupa sistem-sistem fisik itu sendiri yang menciptakan sebuah bentuk penyesuaian diri agar bisa beradaptasi di lingkungan itu sendiri. Kepribadian dihubungkan dengan lingkungan yang membentuk interaksi antara karakter dan temperamental. Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik ada 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, yang meliputi faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor fisiologis apa? Yaitu inteligensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi. Faktor fisiologis apa? Yaitu sakit atau cacat pada tubuh. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa tersebut, yang meliputi lingkungan sosial. Apa saja lingkungan sosial? Yaitu dari orang tua dan keluarga, dan lingkungan non-sosial yaitu lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan tata letak gedung sekolah. Tipe-tipe kecerdasan peserta didik. Tipe-tipe kecerdasan peserta didik dibagi menjadi 9 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan visual, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal,
kecerdasan naturalistik, dan kecerdasan eksistensial. Kecerdasan visual. Kecerdasan ini melibatkan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Anak dengan kecerdasan visual dibekali kemampuan yang lebih dibandingkan anak-anak lainnya, terutama dalam mengingat dan menerjemahkan isi pikirannya. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dengan kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan informasi kata yang diucapkan. Kecerdasan matematis. Kecerdasan ini merupakan kemampuan penalaran ilmiah, perhitungan secara matematis, berpikir logis, penalaran induktif atau deduktif, dan ketajaman pola-pola abstrak serta hubungan-hubungan. Dapat diartikan juga sebagai kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan matematika sebagai solusinya. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seorang untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Artinya, kecerdasan kinestetik merupakan koordinasi yang baik antara urat saraf pikiran dengan tubuh lainnya. Dan dapat disimpulkan pula, kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan untuk menggunakan seluruh bagian badan secara fisik seperti menggunakan tangan, jari, lengan, dan berbagai kegiatan fisik lainnya dalam memecahkan masalah dan membuat sesuatu. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini merupakan bagian dari kecerdasan jamak yang berkaitan dengan kepekaan mendengarkan suara musik dan suara lainnya. Kemunculan kecerdasan ini dapat dilihat dari kemampuan dalam menghasilkan dan mengapresiasi ritme dan musik yang dapat diwujudkan dalam kemampuan mempersepsikan. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan dalam memahami emosi, tujuan, dan motivasi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami dan kekuatan kelemahan dirinya sendiri. Kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan anak untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Anak tidak puas hanya menerima keadaannya dan keberadaannya secara otomatis, tetapi mencoba menyadarinya dan mencari jawaban yang terdalam. Sekian dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.